Pada 3 Maret tahun 1942, Jepang mendarat di Retan, Indramayu, tepatnya di Kampung Sumur Sereh. Mereka pun menuntut penduduk setempat memberi hormat. Siapa pun yang menolak, maka akan dipukul atau diteriaki bageroyang, berarti bodoh. Sejak saat itu, rakyat menjadi sangat murka terhadap Jepang. Kemarahan mereka memuncak saat penduduk Indramayu yang mayoritas bekerja sebagai buruh tani diwajibkan untuk menyerahkan hasil panen padi. Peristiwa inilah yang melatar belakangi pemberontakan petani di Indramayu terhadap Jepang. Perlawanan rakyat Indramayu diprakarsai oleh petani dan dipimpin oleh para ulama. Beberapa tokoh Indramayu dalam perlawanan rakyat terhadap Jepang adalah Haji Madrias, Haji Kartiwa, dan Kial Srengseng. Pada Maret tahun 1944, petani yang ada di Desa Kaplongan melancarkan protes karena masalah kewajiban serah padi. Tentara Jepang yang ada di Cirebon setelah mendengar masalah itu segera datang dengan membawa satu kompi truk melalui desa Kedung Bunder. Setelah itu, ditambah lagi satu truk polisi berisi senjata lengkap menuju ke Desa Kaplongan. Sebelumnya, para petani di Desa Kaplongan sudah memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi, sehingga begitu pasukan Jepang datang mereka sudah siap. Para petani sudah mempersenjatal diri dengan aneka senjata seperti bambu runcing, golok, tombak, dan keris. Pertempuran pun terjadi yang menewaskan banyak korban dari kedua belah pihak. Dari Desa Kaplongan sendiri ada 4 orang yang meninggal karena ditembak tentara Jepang, yakni Abu Hasan, Tobur, Abdul Qadir, dan Khozin. Adanya aksi protes dari rakyat Indramayu di Desa Kaplongan mengobarkan semangat perlawanan juga di desa-desa lain seperti di Desa Cidempet. Pada 6 Mei tahun 1944, pemberontakan pun meletus di Cidempet dengan sebab perlawanan yang sama. Tokoh-tokoh yang memelopori protes sosial di Desa Cidempet sendiri adalah Haji Madrias, Haji Dul Karim, Surah Karsina, Soyid, dan Tasya. Mereka lah yang memimpin ratusan hingga ribuan rakyat dari desa-desa di Kecamatan Lobener, Sindang, dan Losarang untuk melawan Jepang. Setelah pecah pertempuran di Desa Cidempet yang merembet hingga ke daerah-daerah lainnya, tidak lagi terlihat aparat pemerintah Jepang, baik sipil maupun militer, datang ke sana. Pihak Jepang memilih mengirimkan Haji Abdullah Fakih untuk bernegosiasi dengan rakyat Indramayu. Namun, Haji Abdullah ternyata hanya bagian taktik Jepang untuk bisa menangkap para pemimpin Indramayu. Akibat strategi itu, banyak pemimpin yang berhasil ditangkap dan ditahan di sel tahanan pendopo Indramayu. Belum berhenti di situ, Jepang melanjutkan selasat mereka dengan menyebarkan pamflet ke daerah-daerah. Isi pamflet tersebut adalah rakyat Indramayu diminta untuk menyerahkan diri ke pendopo dan tidak perlu khawatir karena semua akan dijaga dan dilindungi. Rakyat yang tidak curiga pun mulai berdatangan ke pendopo. Perlawanan dari rakyat Indramayu terhadap Jepang berakhir karena banyaknya para kiai dan ulama desa yang ditangkap. Selain itu, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia membuat Jepang angkat kaki dari Indramayu. Pasca perlawanan berlangsung, rakyat Indramayu justru semakin giat bekerja karena hasil panen tidak lagi disetor kepada Jepang. Dan